Ayo kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat Natal dan tahun baru. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Holasma di Tasalutna. Saya senang tadi adik-adik semua liturginya dengan bahasa Batak. Karena itu yang salah satu motivasi saya di gereja, mengajarkan anak-anak remaja untuk bahasa Batak. Karena saya takut mungkin 20 tahun lagi hilang bahasa Batak kita ini. Kenapa? Karena sudah tidak minat banyak anak-anak dan remaja bahasa Batak. Gampang nggak tadi bahasa Bataknya? Susah. Lebih susah. Lebih susah mana dengan bahasa Sunda? Yang susahnya bahasa Sunda. Kalau bahasa Batak? Ya. Kalau bahasa Inggris pasti tahu dong. Jadi yang senang ya. Jadi nanti kalau mau tahu bahasa Indonesianya, dibuka aja kitabnya bahasa Indonesia. Jadi di mana tertulis tadi yang jadi liturginya, nanti dilihat bahasa Indonesianya ya. Ya, Abang Inang, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam perayaan Natal yaitu Bunguan Saroha Geraha Marga Asih. Pada hari ini di tempat ini tertulis coba lihat di sebelah kirinya ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Sama-sama kita baca yuk. Temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Subtemanya apa? Kasih Natal mempersatukan dan meningkatkan persaudaraan. Bunguan Saroha Geraha Marga Asih. Firman Tuhan ini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik, ada sebuah cerita, tapi ini adalah film. Film ini pernah saya tonton, dan film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang berbeda latar belakang. Judul filmnya The Intouchable, film Prancis ya. Jadi The Intouchable ini fotonya, coba dilihat nih. Sudah tahu? Sudah pernah. Kalau ceritanya berarti sudah pernah nonton. Ya? Iya. Nanti koreksi Amang ya kalau salah ya. Jadi film ini betul-betul mengisahkan tentang dua sahabat yang berbeda latar belakang. Ada seorang yang bernama Philip. Dia adalah orang yang kaya, seorang bangsawan pejabat di kota Prancis. Tapi walaupun dia kaya, walaupun dia memiliki jabatan, tapi tidak memiliki siapa-siapa dalam hidupnya, keluarganya. Kedua, kekurangannya adalah dia cacat. Benar ya, Dik? Nah, dia selalu memakai kursi roda kemana-mana. Dia merasa bahwa kekayaannya dan juga jabatannya itu tidak memberikan sebuah kepuasan atau memberikan sebuah ketenangan hidup dalam kehidupannya. Memang biasanya kalau udah orang kaya, kalau sudah punya banyak uang, jabatan, biasanya orang itu puas ya, senang ya. Memang semua mau pengen kaya nggak jadi? Pengen mau kaya. Pas-pasan. Ya.
Iya. Benar itu nak. Pas mau pengen mobil ada. Pas mau pengen rumah ada. Iya kan? Pas mau punya uang ada. Ya pas-pasan. Pas-pasan ada gitu kan. Nah, jadi satu saat dia mencari seorang asisten rumah tangga yang mau membantu dia kemana saja dia pergi. Dia mencari seorang asisten. Kemudian banyak yang melamar dengan gaji yang tinggi. Ada orang yang melamar mulai dari remaja, mulai dari yang profesional, mulai yang dari instansi atau yayasan, banyak yang melamar. Tapi satu pun PDP ini tidak melihat ada yang cocok sebagai asistennya. Tidak ada. Ya. Lalu ada seorang yang bernama Dris. Dris ini orang kulit hitam, latar belakangnya orang Afrika, tahu ya? Kenal dengan orang hitam ya? Tapi jangan ngejek dong, hitam, pilong galop. Kalau lagu Bataknya ada nyanyiannya itu, si birong katanya. Ya. Nah, Dris ini seorang yang berlatar belakang Afrika, tapi dia itu preman. Ya, bukan preman. Dia itu baru keluar dari penjara. Ya, baru dia itu tidak memiliki siapa-siapa juga. Dia tidak memiliki rumah, tidak memiliki saudara, tidak memiliki harta. Sehingga dia mencari perlindungan dari tengah-tengah negara, karena pada saat itu pemerintah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tunawisma. Tahu tunawisma kan? Tunawisma itu yang gelandangan, pengemis yang gak punya rumah, itu tunawisma. Ya, itu tunawisma. Benar ya? Ya. Nah, kemudian syarat utama agar dia bisa mendapatkan bantuan dari negara, dia harus mengajukan sebuah surat, dan surat ini harus ditandatangani oleh Filipe, bangsawan tadi. Tapi dia nggak kenal siapa itu Filipe itu. Dia cari itu siapa Filipe. Lalu setelah dapat, dia datang ke rumahnya. Pada saat itu penjaga itu tidak memberikan izin kepada dia, karena dilihat pakaiannya lesu, gelandangan, gak dikasih. Dan Filipe ini berusaha untuk memasukkan dan ingin jumpa si orang yang ikut si Dris tadi ini, pengen jumpa dengan orang yang bernama Filipe agar dapat tanda tangan, sehingga dia mendapat bantuan dari pemerintah. Sehingga cerita dia paksa masuk ke rumah si Filipe tadi, orang tadi. Lalu setelah Filipe melihat ada seorang yang berkulit yang hitam itu bernama Dris, menginginkan tanda tangan itu dengan karakter yang agak keras, karakter yang kurang sopan, karakter yang tidak memiliki norma-norma. Tapi seketika itu juga Filipe melihat ada sebuah sisi baik dari Dris tadi, yang mantan preman tadi. Lalu dia mengatakan, kalau kamu mau mendapatkan tanda tanganku, besok kau datang lagi ke rumahku. Lalu besoknya si Dris tadi ini, yang orang kulit hitam preman tadi ini, datang ke rumah Filipe. Tapi si Filipe ini tidak mau menandatangani surat bantuan ini. Tapi dia menawarkan sebuah pekerjaan. Apa itu? Pekerjaan menjadi asistennya. Lalu si Dris ini bingung, mana mau aku jadi asisten? Gak bisa aku melakukan kerja kantoran. Tak bisa aku melakukan apa yang bisa dilakukan oleh dalam pekerjaan ini. Tapi Filipe mengatakan, kau hanya menjadi pendampingku kemanapun aku pergi. Karena Filipe tadi pakai kursi roda. Benar ya? Nah. Lalu si Dris tadi dengan, boleh saya katakan dengan paksa, dia mau menjadi asistennya Filipe tadi. Tapi lama-kelamaan, dari dua karakter yang beda, si Filipe orang kaya, orangnya sopan, orangnya dermawan, omongannya juga lembut, bisa
bisa berteman dengan seorang yang bernama Dris, latar belakangnya itu adalah preman, tidak memiliki sopan santun dalam omongan, agak keras dalam penjiwaan, dan juga tidak bisa diatur, tapi bisa berdampingan mereka ini. Kenapa? Karena Filipe merasakan bahwa ketika dia berjumpa dengan karakter dari orang yang bernama Tristan ini, dia merasa ada sebuah kebahagiaan dan dia merasa terhibur dengan tingkah laku kocak. Memang si Tristan ini suka humoris. Jadi senang banget si Filipe ini. Dia melihat ada satu sisi yang menjadikan dia menjadi terhibur. Selama ini tidak pernah dia terhibur. Lalu mereka berteman. Ya. Dalam singkat cerita dari akhir cerita ini dikatakan bahwa Filipe itu sangat-sangat menyukai Dris yang menjadi sahabatnya, tanpa melihat latar belakangnya preman, tanpa melihat kulitnya hitam, tanpa melihat ras, tanpa melihat siapa keluarganya, tanpa melihat siapa itu manusia. Begitu juga Dris biasa mau menjadi sahabatnya, bisa menjadi pendampingnya, bisa selalu mendampingi orang kaya itu. Sebenarnya dia awalnya memang melihat bahwa dari sisi uang, tapi lama-lama kemudian bahwa Dris melihat bahwa bukan karena kekayaan Filipe aku bisa bersama-sama dengan dia. Dia tak menginginkan hartanya. Dia tidak mau menjadikan asas manfaat kepada orang yang bernama Filipe. Saudara-saudara, adik-adikku, begitulah persaudaraan. Persaudaraan itu tidak melihat siapa latar belakang. Ini orang Batak kembali. Oh, orang Batak. Oh, bersahabat ini. Ini orang apa nih? Oh, bukan orang Batak ini. Gak usah dikawani. Ya, yang paling parahnya, ya maaf ya, ini Kristen gak ini? Oh, Kristen, sahabat kita. Ini bukan Kristen gak? Oh enggak sahabat kita. Itu yang terjadi kan? Benar kan? Itu terjadi. Ini, oh, bukan yang cantik, sahabatku itu. Dia orang kaya, sahabatku itu. Orang Batak kan begitu kan? Itu kan? Ay tahu nih, ayo aku di. Apalah tulang dia mamburu di siap udah aku beda. Harusnya sudah dengar sih. Kan itu? Kenapa? Ada orang bupati. Bahasa aku dadak. Apalah tulang di bapak nomor tidur mungkin. Padahal nggak ada, nggak dikenal. Kan? Orang Batak begitu. Ya. Saudara-saudara, persaudaraan yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah bagaimanakah persaudaraan yang sesungguhnya dalam kasih Tuhan. Ini adik-adik sekalian saling mengenal gak di sini? Satu permainan gak? Benar? Oke, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ini permainan gak? Masa? 10 tahun lagi masih berteman gak kalian? Datang. Mana tahu jodoh bilang enggak? Ya. Nah, saya kadang melihat pertemanan anak-anak itu nggak bisa bikin orang dewasa. Kalau anak-anak berantem sebentar ya kan, besok berkawan lagi. Orang tuanya marah. Kok usah berteman sama ini lagi ya? Jangan berteman lagi. Nakal itu segala macam. Jangan berteman. Tanpa kita tahu besoknya berteman lagi. Orang baik kan nggak bisa kita, tidak bisa kita. Anak saya begitu, karena baru jangan berteman lagi. Dalam hati saya, kita yang bilang itu besok berteman, jangan kan besok nanti malam berteman, orang saya bilang. Ya. Jadi persaudaraan yang dikatakan Petrus di sini adalah bagaimana ada tulus ikhlas. Kedua, bagaimana ada sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Dan yang ketiga, bagaimana persaudaraan itu tumbuh di dalam kebenaran. Tiga kakak saya. 10.
Tapi ya tahu. 10 tahun. Masa buta, ya ada berbeda. Siapa? Kalau didokon, ya kalau dak ya yang mungkin. Sifatnya halap patah sih kan beda. Iya kan? Kenapa? Karena satu yang merusak sifat orang Batak adalah real, gelap, latte. Satu lagi apa? Kosong. Pak, real itu gimana ya? Terlalu sombong ngomong. Itu real. Terlalu sombong. Nah, kalau elak itu iri, ya. Kalau kosong itu benci, ya. Satu lagi boleh? Latte itu, ya, habis serba 12 lah, iri sama egois. Itu dulu pernah saya nggak berusaha. Dulu kami tinggal di asrama. Kadang istri polisi ini tinggikan di rupanya awalnya bermain cemburu, beli kulkas lah tetangga sebelah, oh baru seperti itu nanti kucur dua minggu itu pulang suaminya kerja, itu orang sebelah tadi, kenapa? Malah beli kulkas satu pintu, masuk satu pintu udah jadi si sosok diturunkan lagi di depan rumah kita. Besok kita harus beli dua pintu. Dari mana uang? Pinjam bank. Sering kali orang begitu. Kadang kita tidak mampu bahagia melihat orang maju. Ini penyakit kita. Kadang kita tidak bisa sedang melihat orang senang. Tapi yang ada adalah susah melihat orang senang melihat orang susah. Itu susahnya. Tapi saya percayalah, hubungan Sora Geraha ini Saroha tahu nggak dia apa artinya? Tahu. Sehati benar, sehati sejiwa kan? Artinya hubungan Saroha Geraha Margasi dalam 10 tahun ini saya tahu pasti ada sedikit perpecahan, tapi puji Tuhan tidak menjadi perpecahan yang besar. Amin. Amin. Buktinya karung dengan karung. Pindah jauh kan? Pindah lingkungan kan? Karena pindah siapa orang habis itu bisa pulang. Pindah rumah kan? Bicara usul pindah. Sungguh KTP ini. Itu KTP nanti. Iya. Nah, jadi itu yang dikatakan firman Tuhan, ada kasih persaudaraan itu tulus ikhlas. Kedua, saling mengasihi. Ketiga, hidup dalam kebenaran. Itu yang penting. Memang susah, tapi percayalah, ketika ada dos roha, ada kesehatian, ada sepemikiran, ada kehidupan bersama-sama, saya percaya ketiga ini itu akan terpelihara dengan baik. Amin. Itu enak. Ay sahabe harus selalu mapai perintah atau baru terus doa harus kamu. Alai ketemu terus doa. Oh doa bersyukur dia mengerti. Tapi usaha tu bila yang kamar budak double gate. Itu kamar budak double gate. Alat musrohat kan ada. Nah, adik-adik sekalian, ini saya alam kasih ada bicara. Ini kalian masih kecil. Kalian pasti tahu siapa teman-teman kalian waktu kecil. Ya, ada satu sedikit nasihat. Ingatlah teman kalian sewaktu kecil. Siapa ini, siapa ini, siapa ini. Kalau kalian besok dewasa, ingat, jangan sombong kalau kau juga menjadi orang berada. Tapi bantu temanmu kalau ada kesusahan. Ya, jangan cemooh. Tuhan itu adil.
Ada orang pertama bertanya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan menciptakan orang kaya dan orang miskin? Kenapa ada orang miskin di dunia ini? Lalu saya tanya balik, kenapa ada orang kaya di dunia ini? Saya bilang, orang kaya di dunia diciptakan untuk menikmati hidupnya. Betul. Tapi ada yang lebih penting, apa? Orang kaya diberikan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang terkejutnya. Begini saya bilang, itu kan harta bukan hartamu, titipan. Bisa dibawa mati? Tidak. Makanya Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang juga aku akan pergi dari dunia ini. Nah, jadi Tuhan sudah menginau, kamu akan ingat ikut sadaro hadwa muda. Jangan ada perpecahan. Perpecahan itu ingat nak. Saudi adong buncirna. Roh masih polisi isiram na bensin las daku. Alepos roh aku yang 10 kakak ini, yang 10 ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Diberikan Tuhan kesehatan. Jangan minta kekayaan itu bonus itu. Ya, jangan minta kehormatan itu pemberian anugerah itu. Tapi mintalah seperti yang dikatakan oleh Salomo apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Pada saat ini kami merayakan Natal dan Tahun Baru, yaitu Bunguan Saroha, Geraha Marga Asih, dengan seluruh anak-anak Tuhan, 10 kepala keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih dalam 10 tahun ini mereka merasakan kasih persaudaraan yang sungguh